Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam, Ya, malam malam ini, Pak. ya, malam. Malam ini kita akan lihat akhir dari kehidupan Musa. Dan kita ingat lebih dulu beberapa hal yang sudah kita Tol Profesor Dr. Insinyur Sediatmo dan tol ini Musa yang kita mundur saja dari Sinai ya, menjadi orang yang memimpin Israel menghadap Tuhan. Dan kemudian Musa menjadi pengantara perjanjian yang diadakan Yahweh dengan orang Israel. Kemudian ya Musa menyampaikan ketetapan hukum yang menjadi cara hidup orang Israel, cara hidup umat yang dipilih oleh Allah. Kemudian berangkat dari Sinai, mereka orang Israel sampai di perbatasan bagian selatan Kanaan. Kemudian Musa mengirim mata-mata untuk mengintai negeri itu, tapi kemudian berita yang dibawa oleh para pengintai itu membuat orang Israel ketakutan. Nah, dalam situasi yang ketakutan ini, kemudian mereka menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan, ingin kembali ke Mesir. Menurut mereka, mustahil mereka bisa memasuki Kanaan karena negeri itu dihuni oleh orang-orang yang raksasa sangat kuat, kota-kota mereka berkubu dan kuat, sementara mereka di hadapan orang-orang Kanaan itu merasa kecil sekali. Nah, karena ketidakpercayaan orang Israel, maka Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Mereka tidak percaya akan bisa masuk Kanaan, dan Tuhan memperhatikan itu. Lalu mereka tidak boleh masuk Kanaan beneran, ya. Jadi mereka beneran tidak boleh masuk ke Kanaan. Yang boleh masuk, yang akan memasuki negeri itu adalah anak-anak mereka. Selain Kaleb dan Yosua, generasi yang keluar dari Mesir yang waktu itu umur 20 tahun ke atas, nggak boleh masuk ke Kanaan. Nah, karena merasa takut kepada Tuhan sekarang, maka orang Israel kemudian berencana untuk menyerbu masuk ke Kanaan. Tapi serangan yang mereka lakukan gagal. Nah, sesudah itu, orang Israel melanjutkan perjalanan. Mereka tinggal di padang gurun, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengembara sampai ya waktu yang ditetapkan Tuhan itu berakhir 40 tahun. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong membuka peta dulu. Tolong membuka peta, peta yang ini judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda ya. Cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Kemudian di peta itu, Bapak Ibu silahkan mencari dulu kota Yeriko. Ya. Bisa menemukan kota Yeriko. Nah, kemudian dari Yeriko, Bapak Ibu silahkan ke arah timur sampai ke Sungai Yordan. Nah, setelah menyeberangi Sungai Yordan, Bapak Ibu lihat ke arah selatan, Bapak Ibu ketemu Laut Mati, tapi nggak usah masuk ke Laut Mati, cukup di sebelah timur Sungai Yordan. Dan menurut kitab ini Ulangan, wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, di seberang Yeriko, itu masuk ke wilayah Moab. Nah, di bilangan bab 13 dan 14 itu, orang Israel mau masuk ke Kanaan melalui selatan. Jadi Bapak Ibu silahkan lihat kota Beersheba. Jadi orang Israel mulanya mau masuk lewat jalur selatan ini ya. Tapi kemudian ini gagal,
Lalu orang Israel mengembara di padang gurun sampai dengan 40 tahun. Nah, kemudian mereka melewati, ya, ada Edom, kemudian Moab, sampai di sebelah timur Sungai Yordan, berseberangan dengan kota Yeriko. Nah, masuknya lewat sini. Baik, sekarang kita lihat Bapak Ibu, kitab Bilangan bab 33. Bilangan 33. Silahkan kalau sudah ke ayat 40. Kabar tentang kedatangan orang Israel itu didengar oleh Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, sekitar Laut Mati itu, di tanah Kanaan. Nah, 41. Lalu mereka berangkat dari Gunung Hor dan berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona, lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah di dekat Iye Abarim, di daerah Moab. Mereka berangkat dari Iyim, lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Nah, ini Bapak Ibu, Bilangan 33 ayat 49. Ini menunjukkan posisi terakhir orang Israel sebelum masuk Kanaan, ya. Lalu Musa itu berbicara menyampaikan firman Tuhan ayat 50. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Terus Musa bicara bab 34, kemudian bab 35, bab 36. Nah, sekarang lihat 36 ayat 13. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ya, keterangan tempatnya jelas, ya. Di seberang sungai Yordan berarti di sebelah timur sungai Yordan. Nah, kemudian itu ada di wilayah Moab. Tapi kalau melihat ke arah barat, mereka akan lihat kota Yeriko. Nah, kemudian Musa bicara lagi. Sekarang pindah ke kitab Ulangan. Ulangan bab 1. Inilah perkataan yang disampaikan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan di padang gurun di Araba Yordan berhadapan dengan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. Ini Bapak Ibu ke sana nggak ketemu lagi tempatnya. Kemudian perjalanan dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan padang gurun Seir memakan waktu 11 hari. Pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40. Ya, Bapak Ibu lihat ini, ya. Tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40. Musa berbicara kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk mereka. Hal itu terjadi setelah ia mengalahkan Sihon, raja orang Amor yang berdiam di Hesbon, dan Og, raja negeri Basan yang berdiam di Astarot, dekat Edrei. Ayat 5. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, Musa mulai menguraikan hukum sebagaimana di bawah ini. Praktis Bapak Ibu, seluruh kitab Ulangan itu isinya
ucapan Musa menjelang orang Israel masuk ke Kanaan. Nah, kemudian sekarang begini, kalau membaca kitab Ulangan, Bapak Ibu mungkin akan berpikir apa yang ada di kitab Ulangan itu kok kayaknya mengulang apa yang sudah disampaikan di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan gitu ya. Contoh saja. Silakan ke bab 1 ayat 19. 12 pengintai. Itu yang sudah kita diskusikan kan ya. 12 orang pengintai. Kemudian silahkan ke masih bab 1 ayat 34. Ketika Tuhan mendengar suara keluh kesahmu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, generasi yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyangmu. Hanya Kaleb bin Yefune lah yang akan melihatnya. Kepada dia dan anak cucunya akan kuberikan negeri yang diinjaknya, karena dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Kemudian 38, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Nah, ini contoh pengulangan. Bapak Ibu juga boleh melihat yang lebih terang lagi. Silahkan ke Ulangan bab 5. 10 firman, 10 perintah. Praktis kita sudah menemukan itu di kitab Keluaran bab 20. Nah, pertanyaan yang seringkali diajukan itu begini, kenapa perlu diulang? Nah, mengingatnya sederhana saja. Bapak Ibu ingat 2 orang ini tadi ya, Kaleb dan Yosua. Hanya 2 orang ini yang boleh masuk. Ini generasi Mesir ya. Orang-orang Israel yang keluar dari Mesir tidak boleh masuk ke Kanaan. Nah, orang-orang ini yang melihat karya Allah ketika membebaskan mereka dari kejaran pasukan Firaun, berjumpa dengan Allah, mendengarkan firman Allah di Gunung Sinai. Nah, orang-orang ini melihat apa yang dikerjakan oleh Allah, dan mereka juga mendengar apa yang difirmankan oleh Allah. Tapi ingat, generasi ini habis di gurun. Generasi ini habis di gurun. Nah, yang akan masuk ke Kanaan itu adalah yang waktu keluar dari Mesir masih kecil, dan yang lahir di gurun. Nah, generasi sebut saja gini ya, supaya gampang mengingatnya ya. Generasi Mesir itu yang keluar dari Mesir, generasi gurun itu yang lahir di gurun. Nah, yang akan masuk ke Kanaan itu bagian besarnya adalah generasi padang gurun yang tidak melihat karya Allah, yang tidak ikut mendengarkan firman Tuhan di Sinai, gitu ya. Tapi mereka ini yang akan masuk Kanaan. Nah, kepada mereka inilah Musa berbicara. Sekarang Bapak Ibu silahkan lihat ke Ulangan bab 4. Ulangan bab 4, silahkan ke ayat 1. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi,
Musa memberikan hukum, peraturan, pengajaran gitu ya, untuk generasi yang akan masuk ke Kanaan. Musa menyampaikan banyak hal kepada mereka, ya. Dan semua yang disampaikan itu petunjuk, pengajaran bagaimana orang Israel harus hidup sebagai umat Allah. Nah, kalau mereka masuk Kanaan, jangan sampai mereka ikut menyembah dewa-dewi Kanaan, kayak begitu. Tapi sebaliknya, mereka harus tetap hidup mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Coba Bapak Ibu sekarang lihat ya, bab 1, lihat judul besar itu loh, di atas pendahuluan. Ini kita terbantu dengan judul yang diberikan oleh penerjemah ini. Pesan Musa yang pertama. Ada? Di mana, Pak? Bab 1, Ulangan bab 1. Ada. Terus di atas bab 1 itu ada pendahuluan kan? Di atas pendahuluan ada apa? Pesan Musa yang pertama. Nah, ada pesan Musa yang pertama kan? Bab 1 sampai 4. Kemudian silahkan ke bab 5 sekarang. Bab 5, lihat pesan Musa yang kedua. Bisa lihat ini pesan Musa yang kedua. Itu buku lama nggak ada, Pak. Oh, buku lama nggak ada? Baru ada. Jadi bab 1 sampai dengan 4 itu isinya pesan Musa yang pertama, gitu ya. Kemudian bab 5 sampai dengan bab 11 itu pesan Musa yang kedua. Lalu bab 12 sampai dengan bab 26, 12 sampai bab 26 itu disebut di situ kumpulan hukum. Bab 12 sampai 26 itu kumpulan hukum. Macam-macam hukum disampaikan di situ. Kemudian bab 27 sampai dengan 30 ini pembaruan perjanjian. Jadi Musa menyampaikan banyak sekali pesan kepada orang Israel. Dan bisa dikatakan Bapak Ibu, praktis seluruh atau kitab ulangan itu berisi pesan Musa, pengajaran Musa kepada orang Israel sebelum mereka masuk Kanaan. Nah, sekarang silahkan ke bab 31. Ya, Musa sudah menyampaikan pesan itu ya. Lumayan 30 bab ya. Lalu bab 31 sampai dengan 34 ini bicara tentang akhir hidup Musa. Silahkan sekarang lihat 31 mulai dari ayat 1. Kemudian Musa pergi dan menyampaikan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Katanya kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun dan tidak dapat memimpin lagi. Juga Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Yahweh Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kamu dapat memiliki negeri mereka. Nah, ini nyambung dengan diskusi yang sebelumnya, pertanyaan yang sudah disampaikan kan nanti bisa diperdalam lagi. Adapun Yosua, dia akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan melakukan
terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja orang-orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan kamu harus melakukan terhadap mereka seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Nah, kalau membaca pesan Musa yang bagian ini ya, Ini dengan ulang jelas kita bisa melihat Kanaan bukan tanah kosong. Ada banyak bangsa yang tinggal di situ, dan kemudian Tuhan akan mengalahkan orang Kanaan supaya tanah mereka bisa diambil, diduduki oleh orang Israel. Nah, untuk memahami apa yang dikatakan Tuhan ini, Bapak Ibu, tidak bisa menggunakan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar. Setiap bangsa punya ilah sendiri, dan kemudian di zaman itu bangsa yang satu dengan bangsa yang lain itu dalam situasi perang untuk merebut wilayah. Jadi bukan Musa yang disuruh datang ke blok B, ya, tapi kita yang harus masuk ke Israel zaman kuno. Jika ketika orang Israel masuk ke Kanaan, mereka berpikir, mereka percaya Yahweh menyertai mereka. Di depan mereka ada orang Kanaan punya dewa-dewi sendiri-sendiri. Nah, hal yang dipandang biasa itu adalah berebut tanah. Siapa yang kuat, dia yang akan menguasai tanah. Tidak punya kekuatan, satu bangsa kalau sampai tidak kuat, bukan hanya akan terusir jadi pengembara, tapi lebih dari itu, mereka bisa punah. Punah bagaimana? Kalau jumlah mereka kecil, lemah, lalu bangsa asing menyerbu mereka, mengalahkan mereka, maka istri dan anak-anak mereka serta orang-orang yang masih muda akan dijual jadi budak. Yang lawan bunuh. Punah mereka kalau begitu. Nah, kemudian kalau bangsa itu tinggalnya di gurun dan menjadi pengembara, dari sisi keamanan, pertahanannya, mereka akan sangat lemah. Karena apa? Tidak punya benteng untuk berlindung, tidak punya tempat untuk bertahan. Kalau mereka mau bertahan hidup sebagai suatu bangsa, mereka perlu punya tanah, dan bukan sembarang tanah. Tanah mereka haruslah tanah yang satu, subur supaya mereka bisa bercocok tanam dan menghidupi diri mereka. Kedua, mereka punya tempat-tempat untuk berlindung. Nah, di zaman kuno, kota-kota itu didirikan di atas bukit untuk keperluan pertahanan tadi ya. Jadi kotanya ada di atas bukit, kota itu dikelilingi oleh tembok, tanah pertanian ada di lembah, tanah pertanian ada di luar kota. Itu tempat yang ideal menurut mereka yang tinggal di Timur Tengah, terutama di Israel dan sekitarnya ya. Mereka punya tanah pertanian, tapi mereka juga punya kota yang kuat. Nah, kalau orang bangsa itu tinggalnya di di padang gurun lalu mengembara, mereka nggak punya tempat untuk bertahan. Dan kemudian kalau kita memahami situasi ini, Bapak Ibu, menjadi lebih terang untuk kita mengapa Yahweh memberikan tanah Kanaan. Tanah Kanaan kan punya orang lain. Iya, biasa saja waktu itu orang berebut tanah. Supaya apa? Tanah itu mereka kuasai, mereka tinggal di situ, mereka membentuk pertahanan di situ, mereka bisa bercocok tanam di situ. Mereka akan bisa bertahan sebagai bangsa kalau mereka seperti itu. Tetap mengembara di gurun, wah itu masalah serius. Bapak Ibu misalnya begini,
Pernah mendengar orang Amalek? Itu satu bangsa yang tinggal di gurun, yang pernah mengganggu orang Israel ketika orang Israel baru keluar dari Mesir. Setelah orang Israel menjadi kuat, sudah menduduki Kanaan, bahkan sudah punya raja, punya pasukan, maka kemudian Tuhan menyuruh orang Israel mengalahkan orang Amalek. Tidak ada kesulitan mengalahkan mereka, karena orang Amalek adalah orang yang bangsa yang tinggal di gurun. Itu resikonya sampai seperti itu. Kalau Bapak Ibu melihat bangsa-bangsa yang tercatat di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu akan melihat kemana mereka? Enggak ada lagi. Iya, memang enggak ada lagi. Kenapa kok bisa tidak ada lagi? Entah kalah karena perang dihabisi, entah mereka kemudian dijual jadi budak dan kemudian ya berbaur dengan bangsa-bangsa lain sebagai budak dan hilang. Enggak punya jati diri yang seperti awal mula lagi. Jadi ini Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan, karya Allah untuk orang Israel itu adalah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu perhatikan juga, perbudakan dianggap biasa pada waktu itu. Yang kuat baru bisa bebas. Kalau nggak kuat terus jadi bangsa budak. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada orang Israel tanah Kanaan. Caranya dengan merebut wilayah atau tanah yang waktu itu diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa nggak cari tanah lain? Maaf, usulan sudah tidak diterima lagi. Kalau Bapak Ibu gini aja, gini. Bapak Ibu tolong membuka peta dunia zaman purba. Bapak Ibu lihat peta dunia zaman purba. Sudah ketemu? Bapak Ibu sekarang begini. Lihat di peta ini padang gurun Arab. Ya. Lihat padang gurun Arab. Kemudian Bapak Ibu lihat di barat, cari ini Laut Tengah. Ada Laut Tengah ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu lihat itu ada Mesir di situ. Berikutnya di sebelah timur Bapak Ibu silakan ada Asyur, ada Babel. Bapak Ibu pernah dengar nama Raja Nimrod kan? Ada bangsa kerajaan Mesir di sini, di ujung sana ada kerajaan Babel. Nah, wilayah yang kita temukan di perjanjian lama itu kalau diurutkan begini, Bapak Ibu dari Mesir ya. Dari Mesir, kemudian ke Kanaan, dari Kanaan terus ke Syria, dari Syria ke Mesopotamia, terus ke arah Babel. Wilayahnya itu sebenarnya sempit. Kenapa nggak tinggal di padang gurun saja? Itu bukan hidup di padang gurun kalau sampai itu yang terjadi. Mati di padang gurun yang ada. Gurun tempat orang Israel mengembara, tempat bangsa-bangsa seperti Edom, Moab, itu nggak terlalu dalam kalau dilihat ke arah padang gurun Arab ini. Jadi wilayah tempat bangsa-bangsa ini diam dan berinteraksi sebenarnya sempit. Sekarang begini, Bapak Ibu silahkan ke arah utara sekali dan Bapak Ibu cari wilayah yang bernama Het. Ada? Bapak Ibu pernah mendengar nama bangsa Hitit? H-I-T-I-T. Itu bangsa yang kuno sekali, tapi Bapak Ibu pergi ke sana nyari mereka, nggak ada lagi. Jadi bangsa yang satu tinggal di satu tempat gitu ya. Bangsa lain datang dan mengalahkan mereka.
bangsa yang lama bisa habis, terusir, atau ya punah malahan. Kemudian bangsa yang ketiga datang mengalahkan bangsa yang tinggal di situ. Ya, kemudian itu juga yang terjadi. Bangsa yang menempati diusir, dikalahkan, dibuang, dijual jadi budak. Itu bangsa-bangsa di zaman itu mengalami hal yang seperti itu interaksinya. Nah, Bapak Ibu, kembali ke kitab Ulangan ya. Ini pesan Musa kepada orang Israel. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingat kembali yang disampaikan di bab 4, Ulangan 4 tadi ya. Sekarang ya orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Nah, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Allah nenek moyang, supaya kamu memasuki, menduduki. Kemudian, Bapak Ibu sekarang silahkan, yang bab 31 tetap diberi tanda ya, silahkan ke kitab Ulangan bab 5, Ulangan 5 ya. Ayat 16. Ulangan bab 5 ayat 16. Itu hafal perintahnya, tetapi bagian awalnya saja. Sudah ketemu? Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Allahmu. Nah, perhatikan ini. Supaya kamu hidup lama dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Ini nomor satu, urusannya bukan soal upaya. Kalau kamu menghormati ibu bapakmu, umurmu akan panjang. Tetapi kamu, kalau menghormati orang tuamu, Tuhan akan memperhatikan kamu dan membuat kamu hidup lama di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Artinya tidak akan ada bangsa yang mengusir kamu dari tanah yang diberikan Tuhan. Ya, maksudnya seperti itu. Dah, kembali ke bab 31. Umur berapa Musa ini tadi? 120, Pak. Iya, itu kalau ditanya apa adanya gitu udah bosan belum ya itu 120 tahun. Nanti Bapak-Ibu akan lihat ini umur 120 tapi masih sehat sekali ya. Musa enggak boleh masuk ke Kanaan. Kalau di dalam teks ini tadi disebutnya Musa tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Nah, kemudian sekarang ke ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Memanggil Yosua ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Yahweh, dialah yang berjalan di depanmu dan akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan cemas. Jadi Musa kemudian mengangkat Yosua menjadi pemimpin Israel yang akan membawa orang Israel masuk ke Kanaan. Nah, Musa bertanggung jawab ini ya. Dia nggak bisa masuk ke Kanaan. Maka dia mengangkat orang lain. Tapi bukan karena putusan sendiri, tapi Tuhan yang
menolong Musa sampai kepada keputusan untuk milih Yosua. Yosua orang yang bisa dikatakan punya pengalaman. Musa kenal betul dengan orang ini. Ya, ketika orang Israel diganggu oleh orang Amalek, Yosua yang pimpin perang, Musa berdoa. Dia menjadi salah seorang mata-mata yang masuk ke Kanaan. Jadi dia mantan agen rahasia sebenarnya. Kemudian pada waktu itu Yosua menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang Israel nggak percaya, mereka sampai mau pulang ke Mesir, tapi Yosua bersama dengan Kaleb termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian sekarang silahkan ke ayat 14. Ayat 14. Kemudian Yahweh berfirman kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktu kematianmu. Ini kalau marah, kalau mau kutip sembarang ayat, bisa kutip ayat gini ya. Kalau orang kutip ayat sembarangan, pilih ayat yang cocok, pilih ayat yang sesuai, kutip sana sini gitu ya. Wah, sekali waktu kutip ayat ini. Sesungguhnya sudah dekat waktu kematianmu. Padahal ini adalah ucapan Tuhan kepada Musa. Panggillah Yosua dan berdirilah bersama dia dalam kemah pertemuan supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu Musa bersama Yosua pergi dan berdiri dalam kemah pertemuan. Yahweh menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berhenti di pintu kemah. Yahweh berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama nenek moyang. Lalu bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti ilah-ilah asing di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku dari mereka, sehingga mereka termakan habis dan ditimpa banyak malapetaka serta kesusahan. Pada waktu itu, mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku dan sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka dengan berpaling kepada ilah-ilah lain. Sekarang, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Tulislah nyanyian ini, ajarkan kepada orang Israel. Letakkanlah dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Mereka akan makan dan kenyang serta menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Mereka akan menista aku dan mengingkari perjanjianku. Apabila mereka ditimpa banyak malapetaka serta kesusahan, maka nyanyikanlah ini menjadi saksi terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sesungguhnya aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Ini Tuhan menyampaikan hal yang bisa dikatakan menyedihkan. Tuhan akan membawa mereka masuk ke Kanaan. Negeri itu subur, mereka bisa hidup di situ, bahkan jadi pada gemuk gitu kan ya. Ini kenapa sampai ditulis kata gemuk di sini? Nah, Bapak Ibu begini, ini ngomong gemuk zaman dulu ya, nggak gemuk zaman sekarang. Orang kaya di zaman dulu
itu terbukti kaya karena punya banyak stok makanan. Mereka nggak bingung dengan uang. Orang kaya di zaman dulu nggak ada urusan dengan keuangan. Yang perlu adalah tanah dan makanan. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada mereka tanah Kanaan, mereka bisa bercocok tanam, tanah itu akan memberikan hasil kepada mereka, makanan, pakaian, makanan akan berlimpah untuk mereka. Sehingga sekali lagi dikatakan mereka akan gemuk-gemuk. Tetapi Tuhan seolah menyampaikan hal yang menyedihkan. Mereka akan meninggalkan aku dan kemudian menyembah ilah-ilah lain. Tapi kemudian ini, Musa, kamu tulis nyanyian ini ya. Nanti kalau mereka ngaco hidupnya, biar mereka nyanyi ini. Nah, kemudian 22. Pada hari itu juga Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Nah, kemudian lihat sekarang ke bab 30. Oh, tunggu. Nanti nyanyian Musa kita diskusikan nanti dulu saja. Kita lanjut dulu. 23. Kepada Yosua bin Nun, Tuhan memberi perintah ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Aku akan menyertai engkau. Sesudah Musa menuliskan semua perkataan hukum itu pada sebuah kitab sampai selesai, Musa memerintahkan orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambil kitab hukum ini, letakkan di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu untuk menjadi saksi di situ terhadap kamu. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sekarang saja, selagi aku hidup bersamamu, kamu sudah berlaku degil terhadap Yahweh, apalagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah semua tua-tua sukumu dan para petugasmu berkumpul kepadaku. Aku akan menyampaikan hal berikut ini kepada mereka, serta memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu di kemudian hari. Malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu melakukan yang jahat di mata Tuhan dan membangkitkan murkanya dengan perbuatan tangan. Musa menyampaikan ulang apa yang disampaikan Tuhan. Musa juga tahu orang Israel ini nggak akan setia kepada Tuhan. Nah, kemudian begini, kalau hitungan wajar ya, hitungan normal, manusiawi gitu ya. Kalau Tuhan itu ngerti orang Israel itu nggak akan setia kepadanya. Harusnya diapain orang Israel? Tuhan harusnya ngapain kepada orang Israel gitu? Tuhan tahu mereka nggak akan setia. Dimusnahkan aja. Musnahkan aja. Dimusnahkan, dibinasakan. Dibinasakan gitu ya. Kemudian kan Tuhan juga pernah bicara kepada Musa. Ini orang Israel ini kacau bener ini. Udah, aku akan membinasakan mereka dan membuat kamu, Musa, menjadi bangsa yang besar. Tapi Musa nggak bersedia. Dan sekarang Tuhan mengatakan orang Israel ini keadaannya kayak gini. Aku memberi mereka tanah itu bisa mereka olah, mereka akan makan, mereka akan kenyang, tapi mereka akan lupa kepada. Dan mereka akan menyembah ilah-ilah lain. Musa juga mengatakan, aku masih hidup saja. Mereka nggak setia kepada Tuhan. Bagaimana nanti kalau aku sudah mati? Kekhawatiran Musa ketika berhadapan dengan bangsa yang sangat dia kenal. Nah, Bapak Ibu, dengan memperhatikan ucapan Tuhan dan perkataan Musa ini, kita bisa melihat dengan jelas. Orang Israel bukan orang yang
tanpa dosa. Bahkan kita bisa mengatakan, wah ini bangsa pemberontak ini. Susah percaya, gampang berontak. Tapi bangsa yang seperti inilah yang menerima janji untuk mendapatkan tanah Kanaan. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu klarifikasi, silahkan. Silahkan, Pak Roy. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, di chat ada satu Pak. Ya, Itu pertanyaannya, siapa yang menulis kitab? Siapa yang menulis kitab Ulangan, Pak? Dari Ibu Helena. ini diskusi. Bentar, bukan saya yang nggak bisa jawab, tapi saya harus memilih jawaban dan memilih bagaimana harus menyampaikan jawaban. Ya. Bapak Ibu, begini, saya sejak awal mengajak Bapak Ibu untuk membaca, menikmati, memahami yang tertulis di dalam kitab. Begitu kan yang kita lakukan sejak awal. Kita tidak sibuk dengan mencari tahu siapa yang nulis, kapan ditulis. Gitu. Nanti kalau seandainya saya mengajak Bapak Ibu melakukan yang seperti itu, ini peserta dari 2 layar bisa jadi tinggal setengah layar. Atau kalau enggak, ini setelah belajar pada megangin kepala semua. Kemudian begini, jadi yang saya ajak Bapak Ibu untuk lihat, ini lihat, baca apa yang tertulis, nikmati saja, dan pahami untuk cari tahu apa yang sebenarnya disampaikan melalui kitab-kitab ini. Gitu ya. Nah, kemudian baru sekarang saya sampaikan jawaban yang semoga nggak merepotkan untuk dipahami. Ya. Begini, kitab Ulangan, sebelumnya kitab Bilangan, Imamat, Keluaran, dan Kejadian, itu kalau dalam tradisi Yahudi ya, itu diyakini ditulis oleh Musa. Tapi Bapak Ibu coba lihat Ulangan 34. Lihat Ulangan 34. Lihat aja judulnya. Judulnya apa? Kematian Musa. Nah, agak repot kalau harus memahami Musa menulis kematiannya sendiri kan. Satu. Kemudian Bapak Ibu, ini begini. Pertanyaan yang Bapak Ibu cari jawabannya di kitab Kejadian bab 27. Kejadian 27. Pertanyaannya, mengapa Esau pergi ke rumah Laban? Gampang kan pertanyaannya? Menghindari kejaran dari Esau. Belum ngejar. Menghindari balas dendam Esau kan ya? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Itu bagian akhir, sudah hampir habis bab 27-nya. Satu ya. Lihat 41 sampai dengan 43. Ya. Tapi Bapak Ibu coba lihat ayat 46. Lihat ayat 46. Mengapa Yakub pergi ke rumah Laban? Pilih istri, Pak. Nyari istri kan?
Kemudian yang kita tahu di bab 27 awal itu kan Yakub itu dapat berkatnya dengan bohongan ya. Dan ada suasana nggak nyaman kalau begitu kan. Coba Bapak Ibu lihat 28 ayat 1. Ini sama, ada jawaban yang sama dengan yang Bapak Ibu sampaikan barusan. Pergi ke rumah Laban itu untuk mencari istri. Dan Yakub menerima berkat dari Ishak biasa aja. Yakub memberkati, Ishak memberkati Yakub, lalu berpesan kamu ke rumah Om sana, lalu cari istri di sana. Maksudnya begini, kalau yang menulis kitab ini satu orang, nggak mungkin dua hal yang bertentangan disatukan, ya atau enggak? Bapak Ibu ingat ketika nulis buku, nulis skripsi, kalau dua hal yang bertentangan, dua pendapat yang berbeda dijadikan satu, nggak akan bisa diterima. Kalau ada pengulangan juga nggak akan bisa diterima. Apa artinya? Dari kitab Kejadian sampai Ulangan yang nulis bukan satu orang dan bahkan bukan sekali tulis. Jadi mulanya itu ada cerita, kisah, ada pengalaman yang diceritakan turun-temurun, diceritakan begitu, dan kemudian ceritanya ditulis, ketemu banyak tulisan, tulisan disatukan, dan kemudian jadilah satu kitab. Jadi kalau bertanya tentang siapa, jawabannya gini, menurut tradisi Yahudi, Musa yang nulis. Tapi setelah melihat hal-hal yang ada di dalam kitab, dari Kejadian sampai Ulangan, kita mengatakan secara apa adanya, nggak mungkin Musa yang menulis. Mungkin ada bagian yang ditulis Musa, bisa. Tetapi kemudian dari Kejadian sampai Ulangan kita menemukan kisah-kisah yang diceritakan turun-temurun oleh kelompok yang berbeda. Kisah-kisah itu kemudian dijadikan satu. Siapa yang mengerjakannya? Hanya bisa dikatakan para cendekiawan Yahudi. Kapan? Abad ke-6 sebelum Masehi, itu adalah final dari penulisan Taurat. Bapak Ibu nggak ingat ini nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ingat pesan Musa kepada orang Israel sebelum masuk Kanaan, nah itu yang menyedihkan. Itu ya. Begitu Bu, jadi saya lain kali kalau perlu mau diskusi yang seperti ini, tapi harus siap-siap untuk ketemu hal yang macam-macam tadi ya. Dan itu tidak akan mengantar Bapak Ibu untuk mengerti isi kitab. Ya, begitu Pak. Terima kasih Pak Seto. Ayo Bapak Ibu silakan. Ya, Pak Roy, selamat malam. Izin Pak Roy. Pak Seto, selamat malam. Halo. Pak, tadi ada kisah bahwa yang akan masuk ke Kanaan itu adalah generasi yang lahir di gurun dan generasi yang lahir di Mesir tidak akan masuk ke sana. Nampaknya tidak ada dialog antara Musa dengan Tuhan. Kenapa dia tidak boleh masuk ya? Biasanya ada suasana dialogis di peristiwa-peristiwa sebelumnya antara Tuhan, Yahweh dengan Musa. Setiap kali ada hal-hal besar. Tapi hal masuk ke Kanaan ini kan sebenarnya itu salah satu tugas yang diemban oleh Musa. Kira-kira bagaimana Pak memahami ini Pak? Kalau Tuhan bicara sama Musa, lalu Musa cuma bercerita, bisa diterima nggak Pak? Iya. Jadi kita tidak menemukan dialognya antara Tuhan dengan Musa, tapi Tuhan bicara kepada Musa, terus Musa menceritakannya. Silahkan membuka kitab Ulangan bab 3. Yang ayat 23 ya Pak. Ya,
sampai selesai. Ya. Pada waktu itu aku, ini Musa yang bicara ya, Ya. memohon kemurahan Yahweh. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik dan Lebanon. Tetapi Yahweh murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, utara, selatan, dan timur. Lihatlah baik-baik, sebab engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Berilah perintah kepada Yosua, serta kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka, sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Nah, kalau begitu, kita perlu periksa juga Keluaran bab 3. Keluaran bab 3. Mulai dari ayat 7. Tuhan berfirman lagi, akulah Allah bapa leluhurmu, ayat 7 kok. Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, untuk menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan ayat 8 ini, aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka ke suatu negeri yang baik dan luas. Ayat 9. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10 ini. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sampai di situ tugasnya, Pak ya? Iya, keluar, membawa keluar ya, Pak. Tetapi Musa berkata, ini dan seterusnya. Nah, atau ayat 12 juga. Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tandanya bahwa aku akan menyertai, aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini. Jadi Tuhan yang janji membawa orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan. Kalau membaca teks yang di kitab Keluaran bab 3 ini, tugas Musa membawa keluar dari Mesir, yang mimpin masuk Yosua. Itu yang dimaksudkan atau bagaimana, Pak? Iya, iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ketemu, Pak. Terima kasih, Pak Seto. Biar Musa sendiri yang jawab, Pak. Pak Seto, yang itu apa itu orang-orang Israel itu jadi jalan-jalan di gurun itu 40 tahun itu sebetulnya udah dekat sama Kanaan ya. Iya, dekat. Yang dari Mesir sampai di tempat itu berapa tahun itu, Pak? Enggak sampai hitungan tahun. Atau kita lihat lagi kronologinya. Keluar dari Mesir, ya kan? Bulan ketiga udah di Sinai kan ya. Tahun kedua, bulan kedua berangkat dari Sinai. Enggak lama kemudian sudah di perbatasan. Atau Ibu coba lihat dulu.
Bilangan bab 13. Ada keterangan waktu enggak? Silahkan diperiksa di situ. Coba ada keterangan waktu enggak? Bilangan 13 ayat Ya, cari. Bukan cuma ayat. Lihat, cari ada enggak keterangan waktu. Di bab 10 ayat 11 itu berangkat dari Sinai, itu tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20. bilangan 10 Ya, ayat jadi belum lama. Itu jadi di Gunung Sinai-nya yang lama. Lalu di bab 13 itu sudah sampai. Ada Bapak Ibu bisa menemukan keterangan waktu enggak di bab 13 itu? Tolong bantu cari. Bab 13 ini yang keluar ada pengintaian 40 hari pengintaian. Yang keterangan waktu itu setelah berapa lama dari Mesir gitu tuh, Bapak. Enggak ada ya? Belum nemu, nanti kalau cari, kalau ketemu silahkan disampaikan. Tapi itu bukan waktu yang lama. Sudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian. Ya, masa pengintaiannya 40 hari. Tapi maksudnya gini, sekarang begini Bapak Ibu, ini bisa lebih jelas sekarang. Silahkan ke kitab Keluaran dulu, ya, bab 12. Keluaran bab 12. Ayat 41. Keluaran 12. Sudah 430 tahun. Bukan, nggak usah begitu. Tapi sesudah 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala barisan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itu juga Tuhan berjaga-jaga untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Ini titik awal ya, hari pertama keluar dari Mesir ya. 430 tahunnya nggak usah dipikirkan. Tapi ini titik awal berangkat dari Mesir. Kemudian sekarang silahkan ke bab 19. Bab 19 ayat 1. Pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Jadi mereka tiba di padang gurun Sinai itu bulan ketiga tanggal 1. Terhitung sejak orang Israel keluar dari Mesir ya. Kemudian sekarang ke kitab Bilangan bab 10. Bilangan bab 10. Lihat ayat 11. Tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20 bulan itu, tahun kedua, bulan kedua. Nah, itu tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20. Nah, itu keterangan waktu ketika orang Israel meninggalkan Sinai ya. Nah, kemudian sekarang silahkan lihat ke itu, ini tadi baru bilangan 10 ya. Sekarang bilangan 13.
Ada nggak keterangan waktu ini tahun keberapa, bulan keberapa di bab 13? Kayaknya nggak ada dah. Tapi kalau Bapak Ibu menemukan ya saya senang sekali. Nggak ada ya? Ya, ada ini. Nggak ada. Nah, keterangan waktu berikutnya itu yang di kitab ulangan tadi ya. Di kitab ulangan bab 1 tadi. Ayat 3, pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40. Ulangan berapa, Pak? Bab 3, ulangan bab 1 ayat 3. Kita sudah buka tadi. Belum sempat lihat. Ulangan bab 1 ayat 3. Pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40. Ya. Hmm. Nah, itu ngitungnya dari mana? Apakah dari keluaran, dari sejak keluaran, atau sesudah terhitung dari kitab bilangan bab 13 tadi. Jadi minta maaf, Musa nggak jawab pertanyaan Bu Leni. Jadi ya sudah pasti kalau dari Mesir sampai ke Kanaan setahun sudah pasti lebih. Lebihnya berapa? Enggak tahu. Waktu yang lama itu diluangkan di Sinai. Jadi tadi sudah kita lihat. Bulan ketiga mereka nyampe, bulan kedua tahun kedua mereka meninggalkan Sinai. Jadi Hanya 40 begitu. tahun itu karena dihajar oleh Tuhan sebetulnya ya. Enggak dihajar lah, dihukum. Dihukum. Bilangan bab 13. Kan sudah kita diskusikan, Bu ya. Iya. Ya, jadi kalau mau menjawab pertanyaan kenapa 40 tahun? Kalau ada yang mengatakan tersesat, Bapak Ibu nggak ada dasarnya untuk mengatakan itu. Orang Israel nggak tersesat. Tersesat kok 40 tahun. Yang ada adalah hukuman dari Tuhan karena orang Israel tidak percaya. Kamu bilang kamu nggak akan bisa memasuki negeri itu. Ya udah, nggak usah masuk. 40 tahun kamu mengembara di gurun sampai habis kalian semua yang nggak percaya itu. Begitu, Bu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Izin boleh, Pak Roy? Ya, Pak, silakan. Pak Seto, selamat malam. Selamat malam, Pak. Pak Seto, saya ini cuma ada korelasinya dengan perjanjian baru. Minggu lalu kalau nggak salah kan Markus ada tanya hukum utama yang dikorelasikan dengan Taurat. Sementara kan ada bukan pendapat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan dimaksud juga sebagai kitab Taurat menurut orang Yahudi. Nah, kalau kita baca di Matius 22, bab 22 bab 36, guru perintah mana yang terutama dalam Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihilah manusia. Tetapi saya nggak tahu, mungkin saya belum menemukan dari kitab Kejadian hingga Ulangan, nggak ada yang spesifik mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budimu, kasihilah manusia. Nah, itu yang jadi mohon penjelasan. Ini Bapak tolong membuka yang Matius bab 22, Pak. Ya, sudah, Pak. Matius 22, 34 sampai dengan 40. Betul. Nah, tolong perhatikan, cari ya ayatnya. Ada, itu di Ulangan 6 ayat 5. Iya. Dari catatan kakinya. Iya. Kemudian yang kedua. Di Imamat 19 ayat 18. Nah, kutipannya itu yang dimaksudkan. Yang Bapak bilang tidak ada itu yang. Kalau kita kembali lagi, Pak. Kalau kita lihat tadi di Ulangan 1 sampai 5 Musa perintah ya. Kalau kita pesan Musa yang pertama, pesan Musa yang kedua, nggak ada spesifik menyatakan kasihilah Tuhan Allahmu, Pak. Di Ulangan 6 ayat 5 nggak ada? Oh, itu ada, betul. Kata-kata itu ada. Saya tadi lihat di situ.
Tetapi mungkin saya boleh dicerahkan, kalau kita baca pesan Musa yang pertama, pesan Musa yang kedua, tidak ada jelas seperti itu. Kecuali tadi di ulangan itu dan imamat itu ada, betul. Itu sama dengan begini. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, Pak, ayat mana yang paling penting? Saya akan jawab. Yohanes bab 3 ayat 16. Tapi kalau Bapak mencari di seluruh Alkitab, ayat yang paling penting di seluruh Alkitab, kalimat itu tidak akan kita temukan. Nah, Bapak Ibu begini, kalau masuk ke dunia orang Yahudi ya, kalau masuk ke dunia orang Yahudi, sebelum Yesus lahir, itu sudah ada ahli Taurat, sudah ada guru-guru Taurat, dan mereka biasa memperbincangkan Taurat. Lalu mereka belajar, memperhatikan, membaca macam-macam. Dan sebelum Yesus lahir, itu sudah ada yang mengatakan begini, ini di dalam bentuk cerita ya. Ada seorang bukan Yahudi datang kepada seorang rabi. Lalu orang itu bertanya, ajarkan aku Taurat, tetapi waktunya hanya selama aku bisa berdiri di atas satu kaki. Nah itu, dia datang ke seorang rabi yang bernama Syamai. Lalu Syamai mengatakan, tidak bisa. Nah kemudian orang yang sama pergi kepada seorang rabi lain yang bernama Hillel. Aku akan masuk dalam agama Yahudi, tapi syaratnya adalah ajarkan aku hukum Taurat selama aku bisa berdiri di atas satu kaki. Nah, kemudian Hillel mengatakan, sebelum kamu menurunkan kakimu, aku sudah bisa menyelesaikan. Apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan kepada orang lain. Itu isi hukum Taurat. Yang lain cuma penjelasan. Nah, kemudian, pertanyaan tentang mana yang paling penting, yang utama di dalam seluruh hukum Taurat, itu bukan pembicaraan Musa, tapi pembicaraan para ahli Taurat. Dan Yesus masuk dalam diskusi yang seperti itu. Dan kemudian Yesus menunjukkan yang utama di dalam Taurat adalah 1, kasih kepada Allah, 2, kasih kepada sesama. Begitu membacanya, Pak. Jadi bukan di dalam Taurat mana urutannya. Enggak, kita bukan begitu diskusinya. Oke. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi kalau seperti sekarang ini ya, Bapak Ibu, saya seringkali mengulang kan ya. Kalau Alkitab itu diperas, diringkas gitu ya. Itu ketemunya Yohanes bab 3 ayat 16. Allah mengasihi manusia, Allah menghendaki manusia masuk hidup yang kekal, karena itu dia mengutus anaknya. Begitu. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Bisa tanya. Ya, Pak Roy, bisa tanya saya. Boleh, Pak. Ya. Ya, selamat malam Pak Seto. Selamat malam, Pak. Ini saya mau nanyakan ya, apa ada alasan tertentu ya, waktu Tuhan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir melalui Ramses ya, kenapa kok dibawa melalui semenanjung Sinai menuju ke Gunung Sinai? Kok tidak mengambil jalur yang utara, yaitu yang mendekati Laut Tengah, yang di situ ada yang mendekati Gaza ya, itu kan sudah dekat sekali dengan tanah Kanaan. Kenapa kok harus berputar menuju ke selatan dulu, kembali lagi ke utara, terus ke itu apa ada alasan tertentu untuk sehingga berputar-putar selama 40 tahun itu? Ya, itu Pak Seto. Nah, itu tadi Bapak ingat-ingat yang berputar-putar 40 tahun itu kenapa? Itu tadi harus diperhatikan lagi. Ya, jangan sampai kemudian ini urusannya muter-muter. Bukan soal berputar-putar. Dia dihukum. Tapi urusannya adalah karena belum sadar-sadar ya Pak Seto. Jadi terus gitu. Bukan. Dihukum untuk mati supaya banyak yang mati. Jadi kamu kan nggak percaya. Kamu kan nggak percaya kita bisa masuk Kanaan kan? Ya udah nggak usah masuk kan? Gitu kasarnya. Ketika mereka mau masuk Kanaan, mereka kan sudah di perbatasan Kanaan kan ya? Iya. Tapi kenapa kok kemudian ini mereka sampai nggak bisa masuk? Kenapa harus mengembara sampai 40 tahun? Itu
Hukuman. laporan pengintainya itu yang mengecilkan hati ya Kak ya. Nah, itu hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena kamu nggak percaya kita bisa masuk. Ya. Supaya generasi yang pertama mati semua dulu. Iya, karena mereka nggak percaya. Nah, perhatikan nggak percayanya itu loh. Tapi kalau sampai 40 tahun berarti sudah ganti berapa generasi? Pak? Benar berapa generasi kalau 40 tahun? Ya nggak banyak juga ya. Enggak. Satu generasi. Apa Pak Seto, karena Tuhan mengetahui bahwa ya bangsa Israel ini kan mudah apa itu namanya, yaitu mudah terpengaruh atau mudah tidak percaya gitu, sehingga kalau dia lewat jalur yang utara itu kan dekat ya dengan dia nanti akan kembali ke Mesir, karena di dalam perjalanannya itu kan sudah berkali-kali ngomel bahwa dulu dia lebih enak tinggal di Mesir daripada di gurun pasir untuk ini nanti mati semua. Apa ada alasan seperti itu sehingga Tuhan membawa ya di samping untuk memusnahkan orang-orang yang tidak percaya ini, sehingga yang nanti yang benar-benar yang bisa masuk itu adalah yang orang-orang yang benar-benar yang pilihan. Yang Bapak, dipilih. tolong periksa dulu Keluaran bab 14 1 sampai dengan 4. Bilangan, Pak. Bukan. Keluaran berapa, Pak? Keluaran 14. Ya, 14. Tolong periksa ayat 1 sampai dengan 4. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di dekat Pit Hirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan mengatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Ada strategi Tuhan enggak? Ada strategi yang diambil Tuhan enggak dengan pemilihan jalan? Ada loh, Pak. Ya, nyebrang laut. Iya, ada. Ya, ada. Sebabnya Firaun kepikirannya dia kan yang ke Migdol ya. Ya, ada strategi kan? Sekarang Bapak Ibu silakan pindah ke bab 13. Ya. Ayat 17. Bapak nyebut Gaza wilayah orang Filistin kan? Coba lihat di situ. Keluaran 13 ayat 17. Ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu adalah yang paling dekat. Itu yang Bapak maksudkan tadi kan? Ya, yang betul ini yang jawabannya Ya. sebetulnya. Jangan-jangan saya ini menyesal, apalagi mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya ini alasan Allah untuk apa itu namanya, membawa. Besok saya nggak pakai. Kenapa kok nggak milih jalur terdekat gitu Pak ya? Pikir kalau nanti dia kembali lagi itu. Ya. Ya, begitu. Bisa dilanjutkan di ayat 18. Ya. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya, Pak Seto mau nanya yang ini, karena kebetulan buka tadi Firaun mengejar orang Israel, boleh nggak sih Pak? Ini kenapa ya Pak, udah tahu Firaun itu keras kepala gitu kok makin dikeraskan lagi ya Pak ya? Harusnya diapain?
Kan Terus katanya Tuhan melunakkan harusnya, jadi kan enggak. Kenapa sudah keras kayak begitu makin dikeraskan lagi gitu. Saya dari baca-baca bolak-balik tuh nggak ketemu-ketemu tuh tujuannya mau kemana. tujuannya ke Kanaan, kok kemana? Bukan, maksudnya tujuannya buat Firaun atau memang dibuat begitu mau dibinasakan. Seharusnya kan katanya Tuhan kan Allah kan bisa melunakkan ya. Apa Allahnya yang dulu memang caranya mengajar orang gitu ya, kayak tadi Israel dikasih 40 hari biar pada rontok jadinya Ya, yang Ibu ada di kitab apa sekarang? tadi pas baca itu Pak Seto yang aku akan mengeraskan hati Firaun itu Ya, sehingga ia lanjutkan saja. Ibu baca satu ayat belum selesai itu, Bu. 14 ayat 17. Keluaran 14, 17, 18. tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir ya udah sehingga mereka mengejar orang Israel. Aku akan menyatakan kemuliaanku atas Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan tentara berkudanya. Terus, Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku memperlihatkan kemuliaanku atas Firaun, keretanya dan tentara berkudanya. Yang ketannya B2 juga nih. Berarti maksudnya Allah hanya ingin memperlihatkan jawabannya kemuliaannya dengan melalui begitu banyak pengorbanan. Kan yang dikeraskan sebetulnya Firaun ya. Jadi kan itu tentaranya ngikut semua rajanya kan, berarti banyak juga yang nggak ceritanya nggak bersalah itu kan Pak, tapi dibinasakan juga kan. harusnya Firaun aja gitu ya. Iya dong. Kan dia kejar-kejar Firaun, perintahnya dari dia. Itu kan banyak banget ngikutin, cuman ingin menunjukkan kemuliaannya melalui Firaun yang dikeraskan hatinya satu orang. Ibu tidak bisa mengatakan hanya memperlihatkan kemuliaan. Tidak bisa kata hanya dipakai di situ. Sekarang Ibu buka kitab Injil Yohanes bab 9. Yohanes berapa Pak? 9. 9. Ayat 1. Orang yang buta sejak lahir ya. 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 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Jadi mengapa orang itu lahir dalam keadaan buta? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Di dalam dia, di dalam kebutaannya. Ya, itu ayat yang pernah membuat saya bingung. Mau menyatakan pekerjaan aja harus bikin orang buta gitu. Iya, menderita gitu kan Pak, maksudnya gitu loh. Enggak buta, benar buta. Buta kan menderita dong. Enggak juga, enggak bisa diperluas menjadi menderita. Oh. Buta. Cuma mau gitu, kalau pakai kalimat yang Ibu sampaikan tadi, hanya mau menyatakan pekerjaannya kok sampai bikin orang lahir buta gitu kan. Iya. Itu saya juga pusing Ibu dulu. Sekarang begini, pernah nggak ada orang yang membuka mata orang yang buta sejak lahir? Jawabannya, nggak ada. Belum pernah ada ceritanya orang yang bisa membuka mata orang yang lahir dalam keadaan buta. Kalau Yesus membuka mata orang buta itu, disitulah kita menemukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah jadinya apa? Membuka mata orang yang lahir dalam keadaan buta. Hal yang senada kita temukan ketika
Yesus berhadapan dengan Lazarus. Lazarus itu Yesus itu udah di WA. Dia yang kamu kasihi sakit, gitu ya. Yesus sengaja nunggu. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari dikubur. Berarti Lazarus sudah bau. Tapi Yesus mengatakan, untung waktu Lazarus sakit aku nggak datang. Tapi kamu lihat, kemuliaan Allah sekarang. Nah, sekarang supaya nggak dengar cerita doang, Bapak Ibu buka Yohanes bab 11 ya. Bab 11 ayat 39 dan 40. Kita ketemu pemahaman atau logika yang kurang lebih sama, tapi ya perlu klarifikasi tetap. Ibu, Bapak lihat ayat 39 dan 40 ya. Angkat batu itu. Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuh. Lazarus itu dibiarkan mati sampai busuk, dan sudah itu Yesus mau menyatakan kemuliaan Allah. Lazarus sudah mati. Kalau udah bau, sudah pasti mati kan. Kalau 4 hari, udah bengkak itu berarti badannya ya. Yesus hanya mengatakan, Lazarus, keluar. Lazarus yang sudah 4 hari mati dan berbau hidup lagi. Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Dia yang memberikan kehidupan. Nah, begitu logikanya ya, jalan berpikirnya. Kembali ke Laut Teberau. Nah, sekarang begini. Orang Israel itu bangsa budak di Mesir. Yang mengejar orang Israel itu pasukan khusus. Yang mengejar orang Israel itu pasukan khusus. Kemudian sekarang begini, kalau sampai ya orang Israel itu lolos dari kejaran orang Mesir, padahal yang mengejar itu pasukan khusus, gimana perasaan Bapak Ibu sebagai panglima Firaun, sebagai prajurit Firaun, mengejar bangsa budak aja nggak bisa. Gitu. Karena itu ya mereka keras, kejar sampai dapat. Tapi kemudian lihat yang dilakukan oleh Allah. Allah Israel, sekali lagi tetap harus ingat, Yahweh Allah Israel, orang Mesir punya banyak dewa-dewi ya. Yahweh Allah Israel menjaga orang Israel, melindungi orang Israel, berperang melawan pasukan Mesir yang berniat untuk membawa mereka pulang ke Mesir. Di situ kita lihat kekuasaan Allah, di situ kita bisa melihat pekerjaan Allah, itu sama dengan di situ kita melihat kemuliaan Allah. Membebaskan bangsa budak ini dari pasukan khusus, pasukan pilihan yang mengejar untuk membawa mereka pulang ke Mesir, atau belum tentu hanya membawa pulang. Karena apa? Orang Israel telah mengakibatkan banyak kematian di Mesir. Jadi yang tolong diamati, diperhatikan, orang Israel dalam keadaan yang sulit, lemah, berhadapan dengan pasukan Mesir yang sangat kuat, yang akan terus mengejar mereka, dan kemudian Tuhan yang berperang melindungi orang Israel. Senjatanya air laut. Begitu memahaminya. Oh, jadi ceritanya Allah itu mau menunjukkan bahwa apa yang bagi manusia tidak mungkin, Dia yang paling bisa melakukan ya, Pak ya. Betul Iya. kan Pak, gitu maksudnya? Nah, sekarang begini, sekarang saya ngomongin Ibu ya. Ibu pernah dihibur oleh Tuhan nggak? Pernah mengalami penghiburan dari Tuhan apa enggak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Iya. Ibu pernah disembuhkan oleh Tuhan atau belum?
Nggak bisa jawabnya, Pak. Nggak Saya apa-apa. terus pertanyaan lainnya. Gini, yang saya maksud begini. Saya begini. Ketika kita berhadapan dengan pengalaman akan Tuhan, kita nggak cukup melihat hanya dengan mata ini, ya. Nggak cukup hanya menggunakan otak. Tuhan dijumpai, dialami dalam pengalaman yang nyata. Tuhan dialami dalam pengalaman yang nyata, dan kita melihat Tuhan bukan hanya dengan mata. Mata ini lemah sekali, udah pada pakai kacamata gitu kan. Itu tandanya mata lemah. Tetapi begini, pemahaman, pengalaman akan Tuhan nggak cukup hanya pakai mata, nggak cukup hanya pakai otak. Kita atau Tuhan memberikan kepada kita rasa. Nah, kemudian atau saya ambil contoh saya sendiri saja. Yang lain juga bisa melihat kok. Kalau Bapak Ibu pernah dihibur oleh Tuhan, bisa dipastikan waktu itu Bapak Ibu sedih. Iya atau enggak? Kalau Bapak Ibu tidak sedih, tidak akan pernah merasakan indahnya penghiburan. Bapak Ibu, atau gini aja yang enggak ngomongin Tuhan dulu dah. Ibu pernah ngalami dokternya memuji dokter itu hebat gitu enggak? Seorang dokter, wah dokternya itu hebat itu. Orang hanya bisa mengatakan dokter itu hebat kalau dia sendiri sakit, sakitnya keras, orang lain pada nggak ngerti, tapi dokter itu ngerti, gitu kan? Tapi kalau saya nggak pernah sakit, nggak pernah ke rumah sakit, lalu memuji dokter itu hebat, nggak akan tahu hebatnya apa. Bapak Ibu pernah tahu indahnya dihibur, entah oleh teman, entah oleh orang tua, entah oleh siapapun. Kalau pernah mengalami indahnya dihibur, berarti waktu itu Bapak Ibu sedang sedih. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami kesedihan, tidak akan pernah mengalami indahnya penghiburan. Sama ketika urusan dengan Tuhan. Ketika ini orang Israel ya, dalam keadaan lemah, terjepit, terdesak, dalam kesempatan itulah orang Israel mengalami kekuasaan Tuhan. Kekuasaan yang mana? Lihat, mereka berhadapan dengan laut di depan, tapi di belakang ada pasukan. Tapi Yahweh bisa membebaskan mereka yang lemah, tak berdaya, ada ibu-ibu, ada anak-anak di situ, Tuhan membebaskan mereka. Nah, orang Israel mengalami kekuasaan Tuhan justru ketika mereka berhadapan dengan kelemahan. Begitu membacanya, Ibu. Oke, makasih ya, Pak. Nanti gini, maksud saya cuman Ibu sering-sering datang kita diskusi ya supaya lebih, karena nggak mungkin saya menyampaikan segala sesuatu Iya. dalam pertemuan ya. Oke, makasih. Pak, ada satu lagi, Pak. Ya. Ini masalah Musa tidak masuk ke tanah terjanji, apa karena masalah di Meriba? Dari Bu Keke. Yang ulangan bab 3 tadi sudah dibaca ya. Tuhan perhatikan, yaitu perhatikan Tuhan murka kepadaku karena kamu. Itu yang menjadi perhatian Musa di situ ya. Nah, bagaimana Tuhan murka kepada Musa karena orang Israel? Nah, Masa dan Meribanya kan ada dua. Ada di kitab Ulangan dan di kitab Bilangan. Nah, jawabannya yang di kitab Bilangan. Ya, kalau jawabannya cuma peristiwa masa Meriba itu ya jawabannya iya, gitu, selesai ya. Tapi yang di kitab Bilangan bab 20 ayat 12. Bilangan 20 ayat 12. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, sebab itu kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka.
Bagaimana Musa dibilang tidak percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu, perhatikan sekarang ayat 7. Bilangan 20 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ya, ambillah tongkatmu itu, kemudian engkau dan Harun saudaramu harus menyuruh umat berkumpul, katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya memberi air kepadanya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dengan memberi minum umat itu serta ternaknya. Perintah Tuhan jelas kan ya? Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ngambil tongkatnya sudah seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, nah, ini juga Musa sudah mengumpulkan orang Israel. Lalu Musa berkata kepada mereka, dengarlah hai orang-orang durhaka. Perhatikan kalimat selanjutnya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Perintah Tuhan sudah jelas kan ya? Tapi Musa, perhatikan ucapan Musa. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ini nanya kepada siapa? Orang Israel. Nanyanya kepada umat Israel. Harusnya yang didengarkan Musa, Tuhan. Akibatnya ayat 11. Musa mengangkat tangannya, memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Baru sesudah 2 kali, keluarlah air banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi dalam hal ini kita hanya menemukan yang ada di dalam teks ini ya. Dan Bapak Ibu, kalau melihat ini Musa ini, saya juga ikut sedih kok. Kesetiaan Musa, ketaatan Musa itu 1000 kali. Enggak dengerin Tuhan, jengkel karena orang Israel 1 kali. 1 kali yang diperhatikan. Sebetulnya itu Kak dengerin, bukannya nggak dengerin, tapi dia tuh kesel sama orang Israel itu toh sebetulnya. Nah, perintah Tuhan apa? Lah Lalu ya Musa dia bilang apa? kayak nyendir gitu loh. Tuhannya Nah, juga baperan sih Pak Seto. kenapa? Tuhannya baperan juga sih Pak Seto. Nah, itu saya nggak ngomong, itu tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Nah, begini. Kalau kita membaca kitab suci Perjanjian Lama ya, Bapak Ibu akan menemukan Tuhan digambarkan dengan kata-kata, dengan sifat-sifat manusiawi. Itu namanya antropomorfisme. Jadi Tuhan yang dendam, Tuhan yang sayang kayak ibu, gitu ya. Seperti ibu sayang sama anaknya, gitu. Kemudian begini, sekarang begini, apakah Bapak Ibu kapan terakhir berantem di rumah? Nggak usah sharing. Coba kalau Bapak Ibu berdebat berantem di rumah ya, apa suami marahin istri gitu. Kalau suami marahin istri atau istri marahin suami, itu karena kesalahan istrinya 100 kali, benernya 1 kali, atau 100 kali benar, 1 kali salah. Ayo jawab apa adanya. Nggak berani, Pak. Sama. Kalau dalam 100 kali benar, yang 1 kali salah. Ya, banyak hal saya lakukan sebagai istri gitu ya. 1 kali saya salah, 2 kali saya salah, itu sudah bisa saya dipersalahkan dan kemudian ada perdebatan di situ. Bapak Ibu silahkan pergi ke sekolah, ingat-ingat waktu sekolah. Bapak Ibu yang pernah dijewer, gitu ya. Itu setelah 100 kali melakukan kesalahan atau hanya beberapa kali, bahkan cuma 1 kali melakukan kesalahan sudah dapat teguran, bahkan dimarahi.
Itu kan hal yang bisa dikatakan hal yang sangat manusiawi gitu kan ya, yang biasa berlaku dalam kehidupan. Tapi Jadi kemudian seperti nila setitik rusak susu sebelanga ya, Pak? iya, bisa begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, gambaran tentang Tuhan di Perjanjian Lama seringkali menggunakan unsur-unsur manusiawi itu. Mengapa? Ya hanya dengan cara seperti itu orang bisa mengerti Tuhan. Kalau Bapak Ibu diberi penjelasan tentang Tuhan seperti di surga apa adanya, ya kita nggak akan ngerti apa-apa. Kita nggak akan tahu. Nanti kalau udah di sana baru tahu. Jadi itu yang kita temukan. Kalau nggak begitu, Bapak Ibu ini Tuhan baper, yang ini Tuhan marah. Bapak Ibu periksa lagi ya. Bapak Ibu kalau cara membacanya begitu, Bapak Ibu akan lebih sering menemukan Tuhan negatif atau positif. Negatif. Akan ketemu hanya hal yang negatif. Kenapa? Nah kan Tuhan bisa bicara baik-baik sama Firaun. Kenapa harus begini? Salah satu orang yang dibunuh. Nah, begitu kan membacanya. Tuhan kok senangnya murka, dikit-dikit murka, terus hukuman mati begitu. Ini sudah pertemuan yang ke berapa? 6. Tapi kalau Bapak Ibu masih berpikir begitu, merasa seperti itu yang sedih saya. Karena saya terus berusaha untuk menunjukkan, nggak bisa kita mengatakan di Perjanjian Lama itu orang ngomongnya negatif. Dan kalau orang berbicara negatif, jelek gitu ya, Bapak Ibu ikut siapa ada? Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus kan? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Ya. Dan kemudian yang utama di dalam Taurat itu yang mana yang disampaikan oleh Pak Rifki tadi? Yang utama di dalam Taurat, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan akal budi jiwamu, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Perhatikan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu artinya jiwa dari hukum Taurat itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tapi bagaimana kita harus memahaminya? Nah, itulah yang kita lakukan di dalam proses belajar ini. Begitu Bapak Ibu. Ini sampai materi kita belum selesai. Lanjut Pak, lanjut. Ya, sekarang ke Ulangan 34 ya. Ulangan 34 karena minggu depan kita ngomongin Elia. Kita bicara tentang Elia yang ya ada sisi lain yang kita perlu perhatikan di situ. Lalu akan ketemu, nabinya kejam sekali. Sekali bunuh 450 orang. Ulangan 34. Ayat 1. Kemudian Musa naik dari dataran Moab ke atas gunung Nebo ke puncak Pisga yang di seberang Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali dan tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut di sebelah barat, tanah Nekeb, lembah Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma, sampai Zoar. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunan mula akan ku berikan negeri itu. Aku mengizinkan kau melihatnya dengan matamu, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu Musa hamba Tuhan itu meninggal di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dia menguburkannya di suatu lembah di tanah Moab berhadapan dengan Bet Peor dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal. Matanya belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari.
Ibu, Bapak pernah nangis berapa hari? Kalau nangisnya Nggak 30 sampai hari, 1 jam. Nggak 3 hari. nggak sampai 1 jam. kalau 30 Sampai hari 3 matanya jadinya sudah kayak apa coba? berhari-hari. Lalu berakhirlah hari-hari ratapan dan perkabungan bagi Musa. Adapun Yosua bin Nun penuh dengan roh hikmat sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, ayat 10. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Dalam segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun, semua pegawainya dan seluruh negerinya. Juga dalam segala hal tindakan penuh kuasa dan perbuatan dahsyat yang dilakukan Musa terhadap seluruh orang Israel. Kalau kita melihat, saya juga merasakan melihat yang sama ya, melihat Musa itu sudah susah payah ya, membawa orang Israel keluar dari Mesir, memimpin mereka selama perjalanan di padang gurun. Tapi pada akhirnya Musa nggak boleh masuk Kanaan. Itu kan menyedihkan gitu ya kalau dari sisi itu. Kalau kita bicara yang ya menurut harapan, harusnya Musa masuk Kanaan. Terus di Kanaan dia mendapatkan bagian yang terbaik dari negeri itu gitu kan. Harusnya seperti itu. Tetapi yang seperti itu tidak terjadi dan kita tetap belum terima. Musa itu salahnya cuma seperti itu, salahnya cuma seperti itu. Tetapi dalam pandangan Tuhan, enggak bisa orang mengatakan cuma segitu salahnya. Nah, kemudian begini, walaupun ya Musa melakukan kesalahan, dianggap melakukan kesalahan, Tuhan murka kepadanya, dan tidak boleh masuk Kanaan, tapi Bapak Ibu perhatikan apa yang ada di dalam teks ini tadi. Bapak Ibu nanti silahkan cari ya orang lain yang mengalami seperti Musa. Coba lihat Bapak Ibu ke ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Musa meninggal kan ya? Yang menguburkan Musa siapa? Tuhan. Nah, cari orang yang meninggal dan yang menguburkan itu Tuhan. Nggak ada, Pak. Bapak Ibu begini, kalau orang Israel gitu, orang Israel bicara penguburan ya, orang Israel bicara penguburan. Jenazah yang tidak dikubur, jenazah yang dimakan binatang liar. Ini menunjukkan kematian orang ini menyedihkan. Kematian orang ini menyedihkan. Menyedihkan itu memprihatinkan, gitu maksudnya. Hina. Mungkin yang lebih cocok itu kematian yang hina. Ketika ada orang meninggal dan orang di sekitarnya malah pada tertawa, itu lebih hina lagi. Kematian yang menggembirakan untuk orang Israel itu adalah kematian yang diratapi. Kematian yang diratapi. Bapak Ibu kalau melihat Yesus yang membangkitkan anak perempuan Yairus itu, Bapak Ibu ketemu para penangis profesional kan ya. Mula-mula mereka menangisi, Yesus datang lalu bilang, anak itu nggak mati, cuma tidur. Yang tadinya nangis bisa langsung tertawa kan? Kematian tanpa tangisan itu kematian yang menyedihkan. Bapak Ibu lihat Musa yang menangisi menangisi Musa itu adalah orang Israel. Nangisnya berapa lama? 30 hari. Ini sudah pasti kematian yang mulia, ini kematian orang besar. Kemudian berkaitan dengan penguburan. Berkaitan dengan penguburan. Yang menguburkan Musa itu Tuhan sendiri. Dan kemudian tempatnya rahasia.
Nggak ada orang Israel yang tahu. Ya, nggak ada orang Israel yang tahu di mana kuburannya. Tapi kemudian yang di surat Yudas, Mikael dan iblis rebutan jenazah Musa ya. Tapi itu urusan lain. Tapi lihat Bapak Ibu kehormatan yang diberikan Tuhan kepada Musa sampai dia Tuhan menguburkan ini jenazahnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kemuliaan seorang utusan Tuhan, kehormatan seorang utusan Tuhan. Ini urusannya bukan berapa banyak apa yang didapatkannya. Berapa banyak yang didapatkannya. Ini kalau nggak waspada, banyak yang berlaku seperti ini sekarang. Mengatakan dekat dengan Tuhan, lalu hitungannya adalah seberapa banyak yang dia punya. Ngomongnya materi. Tapi kemuliaan seorang utusan Tuhan itu adalah ketika dia melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan kepadanya. Dan lihat, Tuhan meminta Musa, memberikan tugas kepada Musa untuk membebaskan, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 10. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel seperti Musa, yang dikenal dengan Tuhan berhadapan muka. Apa yang membuat Musa itu istimewa? Ayat 11, tanda dan mukjizat. 2, ayat 12, tindakan penuh kuasa dan perbuatan dahsyat. Nah, mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukan oleh Musa, itu bisa dikatakan nabi-nabi lain nggak ada yang melakukan yang seperti ini. Nah, apa yang dilakukan Tuhan melalui Musa itu yang disebut sebagai mukjizat di sini ya. Bukan Musa yang hebat, Musa yang sangat punya kuasa, bukan. Tuhan menggunakan Musa untuk melakukan karyanya. Itu yang disebut Musa membuat mukjizat. Bapak Ibu bisa kok melakukan seperti yang dibuat Musa. Punya tongkat di rumah, arahkan ke kolam renang. Bisa, cuman begitu doang bisa. Tapi apakah air kolam akan terbelah? Enggak. Ikannya lari. Kira orang gendut. Jadi mukjizat yang dilakukan Musa luar biasa. Enggak ada nabi-nabi lain yang melakukan seperti ini. Dan kalau kita kemudian bicara yang enggak disebut di sini, atau bicara perbuatan yang enggak langsung disebut ya, perjanjian Sinai. Musa menjadi orang yang sangat penting atau pelaku yang sangat penting dalam perjanjian ini karena dia menjadi pengantara perjanjian ini. Enggak ada nabi lain yang melakukan hal yang seperti ini. Nah, kalaupun Musa itu tidak mendapatkan tanah Kanaan, Musa mendapatkan hal lain yang bisa dikatakan malah abadi. Kenapa? Nama Musa itu terus diingat, terus dikenal. Dan itu sesuatu yang penting untuk orang Israel ya. Kalau Bapak Ibu mengingat apa yang disampaikan di dalam kitab Pengkhotbah, hal yang menyedihkan itu, kalau orang mati dan sesudah mati, nggak ada yang ingat lagi. Ataupun kalau ada yang ingat cuman anak, cucu. Karena setelah itu, siapa lagi yang tahu? Tapi Musa, setelah Musa meninggal, namanya tetap diingat, namanya tetap hidup di antara orang Israel. Jadi Bapak Ibu, itu yang kita bisa lihat dari perjalanan hidup Musa. Dan begini, kalau kita berbicara tentang hidup di hadapan Allah, kita juga bisa lihat Bapak Ibu, yang menjadi penting bagi kita itu bukan seberapa banyak yang kita miliki dari Tuhan ya, tapi seberapa banyak yang sudah dilakukan
untuk Tuhan. Saya tidak mengatakan materi tidak penting, ya. Tetapi bagaimana saya menggunakan materi untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan. Karena yang menjadi penting untuk orang yang percaya itu adalah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak bisa diam. Dia akan mewujudkan kepercayaannya dengan melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan hanya dengan cara seperti itu, Tuhan akan memandang utusannya. Setia atau tidaknya seorang utusan justru ketika dia melakukan atau tidak melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan Bapak Ibu, Tuhan sudah mengingatkan saya, tugas yang malam hari ini selesai. Terima kasih.